Benar. Benar. Serius. Kalau enggak pada semangat nih, tak perhatiin yang enggak pada semangat nanti pulangnya kena santet. Ya. Kalau enggak kena santet, pulangnya dihadang dukun. Tapi insya Allah hadir majelis ini, kita sholawatan, kita majelis ini, kita maulidan, insya Allah santet dukun kabur. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus corona. Ya. Saat ini termasuk corona ini adalah musuh kita. Makanya tadi pas ada polisi datang, Gus Idris diomong, Gus, untuk dijaga protokol kesehatannya. Gus Idris cuma diem. Habib jawab, maaf Pak, datang ke sini jamaah Gus Idris ini datang ke sini sholawatan, datangnya sudah bawa wudhu. Cuci tangan dengan wudhu lebih hebat mana? Cuci tangan dengan wudhu lebih mulia mana? Betul. Makanya kalau datang majelis ini juga harus berwudhu. Ya, kita menjaga nama baik beliau Gus Idris. Kita jaga pondok pesantrennya beliau Gus Idris. Karena baru kali ini nih saya melihat polisi datang ke Gus Idris mengingatkan. Biasanya Gus Idris sendiri yang mengingatkan para dukun. Ternyata ada polisi yang mengingatkan pada Gus Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat. Katanya semangat, tak doain nih. Yang enggak jawab salamnya Habib tak doain, nggak bisa kentut. Ya, dompetnya kosong. Untuk yang perempuan yang enggak jawab salamnya Habib tak doain, laki-lakinya nikah lagi. Assalamualaikum hadirin hadirat warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi ahli ziddi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati hadir majlis Thariqul Jannah, beliau Gus Idris Al-Marbawi, atau yang dikenal di media internetnya beliau Gus Idris Official. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan hidupnya dunia wal akhirat. Allahumma. Biasanya Habib kalau ceramah ada tambahan, doain. Selain itu yang kami doakan salah satunya doanya apa lagi? Mudah-mudahan ditambahkan jodohnya. Cuma karena ini markasnya markas beliau, takut Habib pulangnya nanti dia ada istrinya. Jadi doakan mudah-mudahan istiqomah dengan satu istri. Allahumma amin. Untuk istrinya maaf nih Habib ngomongnya gini, cuma doain satu aja ya. Satu di Malang, satu di Bandung, satu di Jakarta, satu di sini, satu di sini. Dan itu memang masa depannya Gus Idris. Tapi subhanallah, mudah-mudahan istiqomah sama yang di Malang. Allahumma. Nggak ada yang di mana-mana. Allahumma. Ingat Bu, jangan dihadang ya. Dan juga ada beberapa habaib, Habib Muhammad Az-Zahir, dan juga ada keluarga besar Gus Idris family. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan dalam dakwahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha kaya dari segala sesuatu yang kaya, sehingga yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha mulia dari segala sesuatu yang mulia, sehingga yang mulia selain Allah hina. Dialah Allah yang maha besar dari segala sesuatu yang besar, sehingga yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha hidup dari segala sesuatu yang hidup, sehingga yang hidup selain Allah pasti akan mati, yang ada selain Allah pasti akan binasa, yang wujud selain Allah pasti akan tiada. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah,
selama-lamanya tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dan dialah Allah pada malam hari ini demi Allah Ta'ala sedang memandang kita dengan pandangan rahmat, amin. Allah sedang memandang kita dengan pandangan hidayah, amin. Allah sedang memandang kita dengan pandangan maghfirah, amin. Mudah-mudahan kita dengan pandangan Allah kasih sayang, maghfirah, kita bisa memandang wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana syarifna bi ru'yati sayyidina Muhammad. Ya Allah, muliakanlah aku dengan bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita di sini kumpul, tanda bukti cinta kita kepada Nabi. Tanda bukti cinta kita kepada Nabi. Bukti cinta apa aja? Sholawatan, bukti cinta. Maulidan, yang dibaca apa sih maulid? Manakib daripada Rasulullah SAW. Sejarah daripada Nabi Muhammad SAW. Tahlilan, kirim doa. Semua ini amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amalan yang diridhoi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita kumpul majlis ini tanda bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahad. Seseorang akan dibangkitkan oleh Allah bersama orang-orang yang dicintainya. Kita kumpul di sini tanda bukti cinta kita kepada Nabi. Dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan Nabi di yaumil kiamah nanti di surga Allah bersama Gus Idris, amin. Bersama grup Hadroh, amin. Soalnya yang saya lihat grup Hadrohnya itu kayak kelihatan lemes. Padahal nabu kencar, nabu bass, nabu darbuka, apalagi yang vokal-vokal. Saya percaya kalau nanti besok-besok ya, kalau ini orang udah pada meninggal semua, besok nanti di surga yang ditabuh ini maaf-maafnya bukan Hadroh. Apa coba yang ditabuh? Yang dipukul apa? Pipinya bidadari. Pipinya bidadari. Yang vokal-vokalnya nanti melatupkan syair kepada bidadari. Dan maaf-maafnya, bidadari yang ada di surga itu nggak ada yang seperti jamaahnya Gus Idris tua-tua kayak gini. Nggak ada terus. Kenapa? Karena besok kalian semua ibu-ibu, emak-emak, besok nanti mau masuk surga dijadikan muda dulu. Bener apa bener nih? Mau muda apa mau tua? Mau muda apa mau tua? Masuk surga muda insya Allah. Dan disairkan, dinyanyikan oleh vokal-vokal kita. Kau masih gadis atau sudah janda? Bisa nggak? Tapi kelihatan ini wajah-wajahnya, vokal-vokalnya kelihatan wajah-wajah takut istri. Ya, wajah-wajahnya apalagi Ustadz Alfan. Ustadz Alfan ini punya YouTube, namanya Alfan Nasuha. Itu foto profilnya, saya takut istri. Harusnya foto profilnya itu wajahnya, yang fotonya ternyata saya takut istri. Tapi enggak. Fotonya beliau sendiri. Tapi doakan mudah-mudahan vokal-vokal kita Allah berikan keistiqomahan untuk bersolawat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah yang disampaikan oleh beliau Ustadz Iqmal yang masih jomblo, belum nikah-nikah, umurnya udah 33 tahun. Ya, kalau ditanyain itu berarti bawahnya sudah kebakaran. Ketawa. Tapi umur beliau ini masih 26 tahun. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan jodoh yang solehah. Amin. Barangkali ada ini nih santrinya Gus Idris. Nih jomblo. Nyarinya katanya orang Malang. Orang Malang. Tapi kita doakan mudah-mudahan dapat orang Riau aja dah. Kalau dapat orang Malang ini ngumpet. Nanti Gus Idris mau kesini ketemu lagi Ustadz Iqbal. Mau kesini ketemu lagi Ustadz Iqbal. Barangkali Gus Idris bosan, biarkan dia dapat jodoh orang Riau. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh beliau Ustadz Iqmal bahwasanya cucu Nabi Muhammad SAW Sayyidina Husain memperjuangkan perjuangan datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai daripada leher cucu Nabi Sayyidina Husain dipenggal. Ini cucu Nabi dipenggal.
sekarang terjadi lagi, cucu-cucu Nabi dizalimi, saudara. Cucu-cucu Nabi dizalimi. Salah satunya siapa? Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Tahu Habib Rizik? Jamaah Gus Idris itu harus tahu Habib Rizik. Karena alhamdulillah Gus Idris umrah ketemu beliau Habib Rizik. Dan beliau ditugaskan, dikasih amanah yang baik, dikasih amanah yang alhamdulillah Gus Idris telah menjalankannya dengan baik. Allahumma. Jadi jamaahnya Gus Idris ini harus tahu tentang siapa itu Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Siapa yang tahu Habib Rizik? Coba ngacung. Coba saya mau tahu deh. Jamaahnya Gus Idris yang tahu Habib Rizik siapa aja? Ngacung, yang nggak ngacung nggak bisa kentut. Ngacung. Nah, banyak yang belum tahu nih, ya. Pada cepat mati. Mudah-mudahan panjang umur semua. Yang tahu Habib Bahar siapa? Ngacung. Oh, kalau Habib Bahar banyak nih. Ya, Habib Bahar itu julukannya Habib Kulit, soalnya mukanya putih kemerah-merahan. Ya. Dan alhamdulillah cucu-cucu Nabi memperjuangkan daripada ajaran datuknya Nabi Muhammad SAW. Habib Rizik menyuarakan dakwahnya, menyuarakan kebenaran, tapi apa yang dibalas oleh mereka? Yang dibalas oleh rezim apa? Dibungkam, suruh pergi dari Indonesia. Diomongnya apa? Pengkhianat negara, saudara. Habib Rizik diomong pengkhianat negara. Fotonya Habib Rizik, bannernya Habib Rizik kemarin injek-injek, dibakar. Tapi apa yang terjadi? Tidak terbakar. Kenapa? Karena itu kemuliaan cucu Nabi Muhammad SAW. Mau diapakan cucu Nabi, tidak ada bisa yang menghalanginya kecuali kematian. Habib Rizik menyuarakan kebenaran. Apa ada yang bisa membungkam Habib Rizik? Tidak ada. Walaupun Habib Rizik di Mekah, saudara, tetap beliau menyuarakan kebenaran. Tetap beliau memberikan komando bagaimana umat Islam melangkah ke depannya. Habib Bahar bin Smith, nih ibu harus tahu nih, bapak-bapak. Habib Bahar di lapas Pondok Rajab di Bogor, itu mengislamkan banyak orang. Puluhan hingga ratusan orang masuk Islam, padahal di dalam penjara. Dan subhanallah, yang dimasukkan Islam itu orang-orang yang bertato, orang-orang non muslim bertato banyak di matanya, di pipinya, di lehernya, di badannya. Hampir seluruh tubuhnya itu bertato. Non muslim, ada yang Islam bertato juga. Tapi bagaimana, Bu? Dididik oleh Habib Bahar di lapas Pondok Rajab, dididik oleh Habib Bahar. Satu orang dari 1.800 narapidana, hampir setengahnya itu satu orangnya hafal daripada 80 hadis. Satu orangnya lagi 100 hadis. Satu orangnya lagi 150 hadis. Dan itu dibacakan hadis-hadis tersebut di depan mata saya, di depan mata Ustadz Iqmal. 80, 100, 150 hadis. Coba jenengan kabeh. Satu hadis be pola. Enggak nyampe. Ini narapidana. 80, 50, 100 hadis dibacakan tanpa teks. Hanya hafal doang. Hafal. Dan dipindahkan. Karena Habib Bahar sudah pindah, karena Habib Bahar sudah bebas, akhirnya menyuarakan kebenaran, menyuarakan tentang rakyat, suara-suara rakyat. Dibungkam lagi, dibawa ke Nusa Kambangan yang susah dijenguk. Kenapa? Melewati seperti danau, melewati seperti laut, luas. Kalau mau masuk ke dalam harus pakai kapal. Bahkan beberapa kali saya dan pengacara itu masuk, tetapi tidak bisa, tidak diperbolehkan bertemu dengan Habib Bahar. Tapi subhanallah kita mendapatkan via video call. Dan apa yang diucapkan oleh beliau, ya Pak pengacara, ya Habib Syekh, terus antum ini menyuarakan kebenaran. Walaupun saya di sini dibungkam, tapi teruslah menyuarakan kebenaran. Teruslah menyuarakan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya tanya, Habib, gimana kabarnya lapas? Bagaimana keadaan di dalam? Apa yang dijawab oleh Habib Bahar? Alhamdulillah
saya sudah mulai mengajar. Seorang cucu Nabi, seorang pengajar, mau ditempatkan dimanapun tetap berdakwah. Bahkan di dalam sel pun, di Nusa Kambangan, di lapas Pondok Raja, di Gunung Sindur, dipindah-pindahkan lapas, tetap mengajar ratusan santri, ratusan narapidana. Dan subhanallah, ada orang bule dua. Ada orang bule dua, satu dari Nigeria, satu dari Prancis. Melihat wajahnya Habib Bahar, melihat wajahnya Habib Bahar, mereka ini kagum. Saya biasanya, kata orang bule nih, kata orang bule, saya biasanya melihat Habib ini satu, hanya melihat di televisi. Pasti ujung-ujungnya kriminalisasi, ujung-ujungnya perbuatan kriminal, ujung-ujungnya perbuatan inilah itulah. Tapi subhanallah, orang bule ini masuk Islam karena apa? Karena memandang wajahnya Habib Bahar. Karena apa? Karena berguru dengan Habib Bahar, ngobrol dengan Habib Bahar, bisa masuk Islam. Baby, saya mau masuk Islam. Saya mau masuk Islam. Dibimbing oleh Habib Bahar masuk Islam. Subhanallah. Dan kita kumpul di sini. Subhanallah, tidak bisa memandang wajah Habib Rizik walaupun tidak ada nih Habib Rizik, tapi kita bisa memandang wajah dari foto. Kita bisa memandang wajah Habib Bahar dari foto HP. Kelak pandangan cinta. Mau sholawatan ya? Ya siap. Ya. Pokoknya santri-santrinya Gus Idris kok lucu-lucu banget ya. Cibi-cibi ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidil zalimin bil zalimin.
Karena hari ini saya ada acara lagi di daerah Bangkalan Madinah, maka saya mohon pamit. Tapi sebelum saya mohon pamit, ini ada syair kebanggaan daripada Habib Bahar bin Smith. Mudah-mudahan kita melantunkan syair ini tanda bukti cinta terhadap ulama dan habaib, tanda bukti cinta kita terhadap beliau Habib Bahar bin Smith. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah untuk agama dan negara tercinta, kematian murah harganya. Maju ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, bela binatang beragama. Wahai murid pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus berangkat dengan mata takkan mundur, walau satu langkah. Walau satu langkah, wahai para pemuda-pemuda, kibarkan panji al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari akhir di jalan Allah. Maju pantang menyerah, walau bergaul dengan darah berdarah, darah menjadi saksi di sisi Allah. Mati syahid adalah hari raya. Maju terus maju, habisi panggilan bangsa. Kami berjanji demi Allah, bela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuang tanpa lelah, walau harus merangkak dengan takkan mundur, walau satu langkah, takkan mundur, walau satu langkah. Rela binasa demi agama, rela binasa demi jaga habaib, rela binasa demi jaga ulama, rela binasa demi jaga Gus Idris. Benar, benar. Tapi ada yang membungkam Habib Rizik. Kalian semua berani lawan apa enggak ini? Ada yang menzalimi Habib Bahar, ada yang menzalimi Gus Idris, ada yang menzalimi ulama dan habaib. Kalian semua siap menjaga ulama habaib? Siap rela binasa demi ulama habaib? Jangan sampai di dalam diri kita, hati kita ada rasa kebencian terhadap cucu Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang benci, tidak suka di dalam hatinya walaupun sedikit terhadap cucu Nabi Muhammad SAW, sudah dijamin bakal dia masuk neraka. Betul? Betul. Jadi saya pesan nih, jangan sampai benci habaib, siapapun itu habaibnya. Ya, siapapun itu habaibnya, jangan benci. Habib, kalau ada organisasi tersebut mengajarkan kita untuk membenci ulama habaib, khususnya Habib Rizik dan Habib Bahar, diam apa lawan? Diam apa lawan? Diam apa lawan? Ada yang ingin membunuh Habib Rizik, ada yang ingin bunuh Habib Bahar, diam apa lawan? Ada yang bungkam Habib Rizik, ada yang bungkam Habib Bahar, diam apa lawan? Diam apa lawan? Misalkan ada yang benci Habib Rizik dari sebuah partai, mau PKB kek, mau PDI kek, mau Golkar kek, yang ingin membungkam Habib Rizik, diam apa lawan? Siap melawan daripada musuh-musuh Allah, siap melawan musuh-musuh ulama habaib. Saya tahu di sini ada laskar-laskar Kio, ya, laskar Torigon Jannah. Saya melihat Gus Idris tuh selalu mengucapkan laskar-laskar Kio, laskar-laskar Torigon Jannah. Yang saya hormati, yang saya cintai, nah, itu Gus Idris.
Jadi saya pesan untuk laskar-laskar ini harus bisa menjaga ulama habaib. Wabil khusus jaga guru kita Gus Idris. Mudah-mudahan Gus Idris diberikan umur panjang oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan hajat kita yang semua hadir di majlis ini, mudah-mudahan hajatnya seluruhnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi tadi sandalnya Habib tinggalan di sana. Bawa ke sini aja biar Habib langsung ke Madura, karena ini pengunjung yang di sana juga udah menunggu. Saya datang ke sini tanpa undangan karena cinta saya silaturahmi terhadap beliau, ternyata cinta saya terhadap oleh dukun santet. Jadi mana nih sandalnya? Mungkin ini saja dari kami. Warna kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini saya memberikan sesuatu terhadap Gus Idris, tanda kenang-kenangan. Sorban ini subhanallah, ini turun-temurun. Anda harus tahu ini sorban dari Habib Bahar bin Smith saat dipakaikan imamah terhadap saya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sorban dipakaikan kepada saya oleh beliau Habib Bahar, dan saya berikan ini terhadap Gus Idris, tanda bukti cinta saya terhadap beliau. Jadi siapapun yang menyakiti Gus Idris maka menyakiti saya. Yang melukai Gus Idris berarti melukai saya. Yang mengancam Habib, yang mengancam Gus Idris berarti mengancam saya. Dan siapa yang tidak suka dengan Gus Idris berarti tidak suka dengan saya. Maka saya katakan bahwasanya itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, karena membenci ulama dan habaib. Gus, afan Gus, ini saya berikan sama Gus. Insyaallah. Terima kasih banyak ya. Dipakaikan Beb. Ayo ya, pakaikan. Bismillah. Sallu ala Muhammad. Wassalatu ala Nabi. Sallallahu salam